Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Priji Pratama dengan NPM 20051700062 dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas pemeriksaan akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Heni Zurika Lubis, SEMSI. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu dengan judul Sampel Audit untuk Pengujian Pengendalian Substantif dari Transaksi. Yang pertama yaitu Sampling Audit. Sampling Audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu sifat dan tujuan sampling audit. Sampling audit diterapkan baik untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti dapat diterapkan untuk prosedur audit yang dapat digunakan dalam pengujian-pengujian tersebut. Contohnya, sampling audit secara luas digunakan dalam pemeriksaan atau vouching, konfirmasi atau confirming, dan penelusuran atau tracing. Tetapi, hal tersebut tidak bisa digunakan dalam pengajuan pertanyaan, observasi, dan prosedur analitis. Setelah auditor memutuskan prosedur yang dipilih dan kapan harus dilaksanakan, perlu dilakukan penentuan jumlah pos atau unsur yang memadai sebagai sampel dari populasi dan unsur mana yang akan dipilih. Selanjutnya itu metode statistik dan metode non-statistik. Yang pertama, metode statistik. Metode statistik adalah metode seleksi sampel dengan tidak didasarkannya pada jumlah profitabilitas matematis, melainkan didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan auditor, sehingga representatif atau tidaknya sampel mungkin akan sulit ditentukan. Yang kedua yaitu metode non-statistik. Metode non-statistik adalah metode pengambilan data yang dilakukan auditor dengan berdasarkan pengalaman pribadi auditor itu sendiri. Persamaan metode statistik dan metode non-statistik ada 4, yaitu yang pertama, perencanaan sampel. Tujuannya untuk menjamin bahwa pengujian audit dilaksanakan dengan cara yang sesuai untuk memberikan risiko sampling yang diinginkan untuk meminimalisirkan kekeliruan non-sampling. Yang kedua, seleksi sampel. Meliputi keputusan bagaimana memilih unsur sampel dari populasi. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian adalah pemeriksaan dokumen yang melakukan pengujian audit lainnya. Yang keempat, evaluasi hasil, mencakup hasil penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian audit. Selanjutnya, perbedaan metode statistik dan non-statistik. Metode statistik, penggunaan Selanjutnya, ketidakpastian sampling audit. Sampling audit menerapkan dua komponen risiko audit. Yang pertama, risiko pengendalian, dan yang kedua, pengujian rincian risiko. Selanjutnya, risiko sampling dan risiko non-sampling. Yang pertama, risiko sampling. Risiko sampling berkaitan dengan kemungkinan sampel yang tidak diambil menggambarkan secara besar populasi tersebut. Yang kedua, risiko non-sampling menunjukkan bagian risiko audit yang tidak disebabkan oleh pengujian hanya sebagian data. Selanjutnya, teknik sampling audit. Yang pertama, atribut sampling. Teknik ini digunakan dalam pengujian pengendalian. Kegunaannya adalah untuk memperkirakan tingkat deviasi atau penyimpanan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi. Yang kedua, variabel sampling. Teknik ini digunakan dalam pengujian substantif. Kegunaan variabel sampling adalah untuk memperkirakan jumlah rupiah total dari populasi atau jumlah rupiah dalam populasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam sampling non-audit. Ada 7 langkah-langkah dalam sampling non-audit. Yang pertama, menentukan tujuan audit dan prosedur untuk memenuhi tujuan tersebut. Yang kedua, menentukan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menspesifikasi pengendalian yang dikehendaki dan bukti bahwa pengendalian efektif atau tidak. Yang keempat, menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan metode sampling. Yang kelima, menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampling. Yang keenam, menerapkan prosedur audit untuk pengujian pengendalian, dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampel. Menentukan tujuan audit. Tujuan menyeluruh dan pengujian pengendalian adalah mengevaluasi efektivitas rancangan dan pengendalian inter.
Satu atau lebih rencana sampling atribut dapat dirancang untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan kelompok tertentu. Selanjutnya, menentukan metode pemilihan sampel. Yang pertama, sampling nomor acak. Auditor harus mempunyai dasar untuk menghubungkan nomor-nomor tertentu dengan setiap item dalam populasi. Kemudian, dengan merujuk ke tabel nomor-nomor acak atau program komputer yang menghasilkan nomor-nomor acak. Pemilihan nomor tersebut dapat dilakukan dengan memilih item-item yang akan menjadi satu sampel individual. Auditor juga dapat menggunakan perangkat lunak komputer untuk mengakses catatan klien dan acak memilih transaksi untuk audit. Yang kedua, sampling sistematis. Sampling sistematis terdiri dari pemilihan setiap item ke dalam populasi dari satu atau lebih item awal yang dipilih secara acak. Demikian video presentasi ini saya buat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.